Halo, di sini saya akan membawakan pemaparan dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai kasus yang pernah viral pada masanya, yaitu kasus Ferdy Sambo pada masa 2022-2023. Jadi kami akan membahas tuntas mengenai penegakan hukum terkait kasus Ferdy Sambo. Nah, di sini aku bakal ngejelasin mengenai kronologi lengkap kasus Ferdy Sambo dari Magelang hingga sidang vonis. Kasus Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, menjadi salah satu tragedi paling menggemparkan di Indonesia pada tahun 2022. Kasus ini berawal dari tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, yaitu di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Nah, kronologinya adalah sebagai berikut. Peristiwa di Magelang, yaitu pada tanggal 7 Juli 2022. Di situ, Putri Chandrawati, yaitu istri Ferdy Sambo, mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Lalu, Ferdy Sambo murka dan merencanakan pembunuhan pada Brigadir J. Lalu, pada 8 Juli 2022, tepatnya di Duren 3, Brigadir J tiba di rumah dinasnya. Beliau memanggil Brigadir J untuk ke ruang kerja dan meminta beliau menjelaskan mengenai pelecehan terhadap Putri Chandrawati, aka istri dari Ferdy Sambo. Brigadir J menyangkal akan tuduhan tersebut. Ferdy Sambo marah dan memerintahkan Barada Richard Eliezer atau yang disebut Barada E untuk menembak Brigadir J. Setelah itu, Barada E menembak Brigadir J, namun tembakannya meleset. Brigadir J kemudian menembak balik Barada E. Tapi dari belakang, Ferdy Sambo menembak Brigadir J hingga tewas. Menurut laporan resmi dari investigasi yang dilakukan, beberapa motif yang mendasar tindakan Ferdy Sambo tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa motif tersebut. Yang pertama yaitu ada pelecehan dan perselingkuhan. Ada dugaan bahwa Brigadir Joshua ini terlibat dalam pelecehan oleh istri Ferdy Sambo. Ferdy Sambo hal ini diklaim sebagai pemicu utama dari tindakan kekerasan tersebut. Nah, yang kedua yaitu konflik pribadi. Terhadap juga laporan yang menyebutkan adanya konflik pribadi antara Brigadir Joshua dan Ferdy Sambo. Nah, yang ketiga yaitu kepentingan pribadi. Nah, selain itu ada spekulasi bahwa terdapat kepentingan pribadi lain yang mendorong tindakan Ferdy Sambo, termasuk kemungkinan adanya informasi sensitif dan rahasia yang dimiliki oleh Brigadir Joshua tentang Ferdy Sambo yang dapat bisa mengancam reputasi tersebut. Nah, yang keempat yaitu rencana pembunuhan yang telah disusun. Nah, di sini berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan ini tampaknya telah disusun oleh Ferdy Sambo secara matang. Undang-Undang 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belakang, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bukan melakukan pembunuhan secara kejam, sebagaimana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada Brigadir Nopriansyah Yosua, sangat bertolak belakang dengan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia. Urgensi kasus Sambo. Kasus Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri yang membunuh Brigadir Joshua, bukan hanya tragedi kriminal biasa. Kasus ini memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama, mengungkap kebenaran dan keadilan. Kasus ini telah mencoreng nama baik institusi Polri dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penting juga untuk mengungkapkan kebenaran dan menindak semua pihak yang terlibat secara adil dan juga transparan. Hal ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjadi presiden penting dalam penegak hukum. Selanjutnya yang kedua, menertibkan internal Polri. Kasus ini menunjukkan bahwa budaya yang tidak sehat di dalam institusi Polri, seperti penyalahgunaan kekuasaan, intervensi politik, dan solidaritas yang salah. Perlu dilakukan reformasi internal Polri untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Kasus Sambo ini menjadi momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas dan juga meningkatkan profesionalisme di institusi Polri.
Yang ketiga, memperkuat sistem hukum dan peradilan. Kasus ini menguji kredibilitas sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional dan independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Kasus ini juga dapat menjadi tolak ukur apakah hukum di Indonesia benar-benar tegak dan adil bagi semua orang. Yang keempat, mencegah kejahatan serupa. Kasus ini merupakan pengingat keras tentang bahayanya dari penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan impunitas. Penting untuk meningkatkan edukasi publik terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan penegakan hukum. Kasus ini juga dapat menjadi momentum untuk membangun budaya yang lebih toleran dan anti kekerasan di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, memulihkan citra bangsa. Kasus Sambo telah menjadi sorotan media internasional dan merusak citra bangsa Indonesia. Penting untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik agar citra bangsa Indonesia pulih di mata dunia. Kasus ini dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Dari kasus Ferdi Sambo, kita mengetahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kasus Ferdi Sambo, Sambo terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Junko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada kasus Ferdi Sambo melanggar isi dari kelima nilai dan norma Pancasila serta norma hukum. Nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara keseluruhan penegakan hukum sudah terkesan lebih dengan cukup baik, dimulai dari pengawasan publik serta koordinasi antar lembaga. Kasus ini menekankan bahwa penegakan hukum sangat diperlukan untuk menstabilkan negara yang berkeadilan dan bermartabat. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa upaya positif dalam penegakan hukum terkait kasus Ferdi Sambo, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa hukum benar-benar tegak, tanpa pandang bulu dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.